Ini cerita tentang mahasiswa Indonesia yang baru saja berkuliah di Malaysia. Nah, cerita-cerita yang akan kita ulas ini adalah tentang culture shock yang ia rasakan ketika berada di Malaysia. Ada beberapa hal yang ia ceritakan di sini, termasuk salah satu hal yang unik, hal yang kecil saja namun sangat berarti dan berkesan hingga membekas di dalam hatinya. Nah, hal apakah itu? Mari kita cari tahu. One, two, three, come on! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and welcome back to my YouTube channel. Halo guys, apa kabar Anda semua di sana? Tentunya aku sangat berharap sekali semoga kita semua dalam keadaan baik-baik saja, dalam keadaan sehat selalu. Bukan hanya kita, bahkan seluruh keluarga kita dan semua orang yang kita sayangi beserta orang yang ada di sekitar kita. Semoga semuanya juga dalam keadaan sehat dan kita diberikan kemudahan dalam rezekinya, dalam kita mencari nafkah dimanapun kita berada. Amin. Hari ini aku akan membahas tentang mahasiswa Indonesia. Banyak sekali orang Indonesia, pemuda-pemuda Indonesia yang berniat untuk melanjutkan studi atau berkuliah di Malaysia, guys ya. Termasuk cerita dari salah seorang mahasiswa Indonesia yang baru saja sampai dan melakukan seperti pendaftaran di salah satu university yang ada di Malaysia, guys ya. Dan di sana ia menemukan hal-hal unik, tapi banyak sekali hal-hal membantu dalam dirinya, hal-hal positif yang belum pernah ia rasakan di negara Indonesia. Ya, seperti itu guys ya. Baik, video ini diupload oleh channel Ryan Bekti ya. Silahkan kalian support channel tersebut ya. Kalian kepoin aja, masuk dan support dengan mengklik subscribe serta aktifkan notifikasi bell agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari channel Ryan Bekti. Oke, tanpa banyak berbasa-basi, cerita apakah yang ia beritakan di sini atau yang utarakan ini adalah seperti culture shock. Langsung saja kita mereaksi videonya dalam hitungan mundur 3, 2, 1. Play. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama aku, Ryan Bekti. Jadi semenjak aku mulai belajar di Malaysia, ini adalah hari ke-10 aku tinggal di Malaysia. Dan ada beberapa hal dan pendapatku mengenai Malaysia selama aku 10 hari ini yang menurutku itu berbeda atau baru kujumpai ketika aku di Malaysia nih. Sebelum aku melanjutkan videonya, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe, like, komen, dan kira-kira apa aja sih tempat-tempat yang bisa teman-teman rekomendasikan untuk aku datangin di Malaysia ini. So, berikut adalah hal-hal yang baru aku jumpai ketika aku di Malaysia. Let's go. Yang pertama, selama aku tinggal di dekat UKM, tuh fasilitas umumnya itu terjangkau oleh aku. Jadi meskipun aku di sini tidak punya kendaraan sendiri, tidak punya kereta ataupun motor, aku masih bisa bepergian ke mana aja untuk belanja, untuk ke Kuala Lumpur itu dengan transportasi umum. Ya, meskipun aku harus berjalan kaki, tapi kan nggak jauh ya, nggak terlalu jauh lah, menurutku nggak terlalu jauh karena masih bisa ditempuh dengan berjalan kaki, itu masih oke. Jadi fasilitas umumnya itu bagus dan lengkap gitu, sehingga aku nggak perlu setiap waktu itu untuk order Grab. Dengan bus saya sudah bisa, ataupun dengan KTM pun masih bisa untuk berjalan-jalan atau bepergian di Malaysia. Sedangkan ketika aku di tempatku di Indonesia itu, aku hampir jarang banget menggunakan fasilitas umum atau transportasi umum. Lebih seringnya menggunakan Grab, atau kalau di Indonesia itu ada Gojek untuk bepergian. Karena untuk jalan ke bus stop itu cukup jauh ya dari rumahku, begitu. Tapi kurang tahu juga lah ya, apa karena mungkin memang kebetulan posisi tempat aku duduk atau tinggal ini tidak terlalu jauh aksesnya dengan bus stop dan transportasi lainnya. Tapi ya aku bersyukurnya itu. Jadi sekarang aku kemana-mana itu menggunakan transportasi umum, dan harganya menurutku cukup murah dan worth it lah untuk kita memakainya. Apalagi untuk mahasiswa seperti saya, jadi bisa berhemat. Yang kedua, nah ini soal kuliner nih.
di sini kulinernya banyak jenisnya, kemudian ayamnya. Yang buat aku shock ini kenapa ayam-ayam di Malaysia ini besar-besar ya, meskipun dulu Bang Adi itu sudah pernah ayam bilang goreng. ya, cuman kan apa ya, maksudnya masih shock lah, masih karena kan lama di Indonesia jadi jumpanya itu ayamnya kecil-kecil gitu loh. Ketika sampai sini itu ayamnya besar-besar gitu. Dan beberapa kali aku makan dan porsinya itu cukup banyak lah. Jadi sangat worth it dengan harga segitu untuk dibeli. Dan Sangat worth it. Oh, kita pause guys ya. Hal-hal yang disebut tadi ya, yang pertama itu dari fasilitas transportasi dan juga kuliner, itu adalah salah satu prioritas. Kayaknya ini salah satu prioritas dari negara Malaysia guys ya, untuk para tamu-tamu atau wisatawan asing agar mempermudah bagi siapa saja untuk bepergian dan menggunakan transportasi umum. Dan juga kuliner Malaysia itu udah sangat diakui sekali, beragam, ada banyak makanan di sana, dan tadi juga diakui ayamnya itu gede-gede banget ya guys. Oke, kita coba play. Ayamnya enak banget sih, apalagi pas aku review nasi kandar kemarin itu aku suka banget dengan ayamnya. Dan aku sempat makan sate kajang, sate di Kajang, itu pun tusukan ayamnya itu besar-besar juga. Jadi ya memang best lah ayam di sini nih. Ngomongin soal makan nih, jadi aku beberapa kali ke UKM itu aku pun makan di kantin atau tempat makan yang ada di dalam UKM. Dan beberapa tempat di UKM itu self service ya. Jadi selepas makan tuh self service ya. Sudu dan piringnya itu memang mesti kita antarlah ke tempat yang sudah disediakan. Itu salah satu kebiasaan yang menurutku bagus banget ya, untuk dilakukan gitu. Di sisi lain kita pun membantu para pekerja di tempat makan itu agar lebih mudah kerjanya. Seperti itu. Dimana hal kita ini juga lebih disiplin ya. Kuliahku dulu waktu Indonesia bagus sekali hal itu. Belum aku temuin ya, kebiasaan yang seperti itu belum ditemui hal seperti jadi ya itu salah satu hal yang aku suka sih di UKM. Kalau universitas selain UKM aku belum tahu ya, karena aku belum pernah ke sana. Mudah-mudahan aku pengen juga sih kapan-kapan main ke universitas lain yang ada di Malaysia untuk mereview. Yang ketiga, aku di sini cukup kaget dengan banyaknya lowongan atau part-time job ya. Pendaftaran untuk part-time, untuk kerja part-time. Ya, kerja paruh waktu. Sedangkan kalau di Indonesia, apalagi di tempatku, itu susah banget yang namanya cari kerja part-time. Asli susah banget. Jadi ketika aku kesini itu karena banyaknya kedai atau tempat usaha atau bisnis yang membuka kerja part-time, itu aku cukup shock sih. Karena kayak cukup shock ya. Keren juga di sini ya gitu, karena banyak membutuhkan kerja part-time. Selanjutnya, nah ini sebenarnya kebiasaanku sih yang terjadi kepadaku ketika aku mulai tinggal di Malaysia, yaitu kebiasaan burukku adalah suka mengkonversi uang ketika membeli sesuatu, apapun itu. Misalnya aku pengen beli nasi kandar, ya kan? Itu kan kemarin aku beli di harga Rp10. Nah, itu selalu di pikiranku itu Rp10 itu berapa rupiah ya? Ini ciri-ciri orang yang hemat ini, guys. Konversi Malaysia ini kan, mata uang Malaysia ini kan lebih tinggi daripada di Indonesia. Yeah. Jadinya kadang aku ngerasa sesuatu itu kemahalan. Padahal bagi orang-orang yang udah lama di sini tuh atau orang Malaysia tuh mungkin harga segitu murah lah dan worth it gitu. Tapi bagi aku yang baru tinggal di sini, karena kebiasaanku untuk mengkonversi uang itu jadinya kesannya mahal gitu. Nah, itu kebiasaan burukku sih sebenarnya. Mungkin mahal. Beberapa temen yang baru jadi student sini bakal ngerasain hal sama sih. Jadi memberi apapun itu pasti memikirkan berapa rupiah ya begitu. Tapi ya itu oke lah, masih oke. Nah, selanjutnya hal yang aku suka ketika aku tinggal sini, segala birokrasinya atau pengurusan pendaftaran di UKM itu menurutku itu mudah.
mudah untuk dilakukan, Mudah dan ya. mudah untuk diikuti. Jadi dari awal aku di Indonesia itu kan aku sudah mulai mengurus visa dan segala macamnya, mengurus pendaftaran, mengurus ya berkas dokumen dan sebagainya lah. Jadi mereka ini sudah di websitenya itu sudah mencantumkan hal-hal apa saja, berkas apa saja yang dibutuhkan, dan tanpa miss sedikit pun, tidak ada yang berbeda. Jadi ketika aku sudah memprepare di Indonesia, ketika aku bawa ke sini itu sudah lengkap, sudah lengkap dan sudah sesuai dengan apa yang diminta. Dan aku punya cerita menarik yang menurutku ini hal simple tapi sangat membekas di hatiku. Jadi kemarin waktu awal-awal aku Sangat sampai ke membekas. UKM, itu kan aku diharuskan untuk medical check up, ya kan, tes kesehatan di tempat kesehatan, di pusat kesehatan UKM. Nah, aku berikan tuh berkas-berkas yang memang diminta oleh pihak mereka. Nah, selesai medical check up, aku diarahkan untuk ke tempat pengurusan pendaftaran. Dan aku dipesankan oleh kakak yang ada di medical check up itu, kamu berikan saja ini kepada orang yang di sana, nanti mereka paham. Nah, begitu tuh yang dipesenin. Menujulah aku ke tempat pendaftaran. Itu ya aku menggunakan bus ya, karena memang jaraknya cukup jauh untuk ditempuh dengan berjalan kaki. Nah, ketika sampai di sana dan mereka mengatakan apa yang mereka butuhkan, misalnya paspornya mana, offer letternya mana, kan begitu. Dan sampai di titik mereka meminta laporan hasil medical check up. Yang mana yang mereka minta itu adalah kopinya, file kopi atau hasil fotokopiannya. Di situ awalnya aku stres tuh karena dan bingung. Waduh, tadi aku di tempat medical check up nggak dibilangin nih, nggak disampaikan kalau aku harus memfotokopi berkas ini. Karena yang aslinya, yang originalnya itu harus aku simpan secara pribadi. Di situ aku sebenarnya sudah mulai lemas ya dan malas gitu. Aduh, harus cari fotokopi lagi, harus keluar lagi gitu. Dan ternyata sampai kakak yang di tempat pendaftaran itu bilang, nah itu tuh yang harusnya dikasih. Tanpa aku ketahui, ternyata kakak yang dari pusat kesehatan itu sudah memberikan file fotokopi dari berkas medical reportku itu. Jadi aku tuh sebenarnya tanpa aku sadari aku sudah pegang file hasil fotokopinya, hasil kopinya. Jadi Udah aku nggak lengkap perlu ya. repot-repot lagi untuk pergi memfotokopi atau mengcopy file Fotokopi itu. ya. Ya, waduh itu guys, itu sangat berkesan sih di hatiku karena simple tapi sangat membantu. Jadi ya seharusnya pengurusan itu memang seperti itu. Ya kan, karena kan mereka sudah lama ya dan sudah sering menerima student baru, harusnya setiap pihak itu sudah tahu apa yang dibutuhkan untuk Ya, saling step berkoordinasi selanjutnya gitu ya. Sedangkan kebiasaanku kalau di Indonesia itu ya mesti aku tuh harus fotokopi sendiri. Dan itu taunya ketika aku sudah sampai di tempat pendaftaran, nanti baru dibilangnya, kamu mesti fotokopi ini, kamu mesti kopi ini, kopi ini, kopi ini. Iya, betul. Gitu, baru Betul disampaikan. betul sekali ini. Jadi hal ini meskipun simple ya, tapi itu sangat berkesan sama aku. So, thank you. Ya, jadi itulah pengalamanku yang aku dapat dan berkesan. Dan juga sebuah hal baru yang aku dapatkan ketika aku di Malaysia selama Iya, 10 sebuah hari hal ini. baru. Mungkin ke depan aku bakal dapat hal-hal baru lagi dari Malaysia dan kita tunggu saja pengalaman baru apa saja yang bisa aku dapatkan di Malaysia. So, jadi itu dulu video kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Durian Bekti, bye-bye. Subscribe dulu. Oke, dan demikian tadi ya guys ya, bagaimana culture shock yang dialami oleh salah satu mahasiswa yang baru saja mendaftarkan diri untuk berkuliah di Malaysia. Keren banget ya guys ya, walaupun 10 hari namun dia telah mendapatkan sensasi dan juga pengalaman ya, walaupun itu masih baru tapi dia sudah menemukan hal-hal baru, hal-hal unik yang belum tentu ada di negaranya ya guys ya. Yang pertama itu adalah fasilitas umum ya, bagus dan lengkap. Ini pernyataan dari beliau sendiri, pernyataan yang sungguh-sungguh di Malaysia itu sebenarnya itu normal-normal saja guys ya, karena di setiap tempat di Malaysia itu fasilitasnya semuanya rata-rata bagus ya. Aku juga sudah banyak mereaksi seperti LRT, MRT,
bahasa rapid dan juga banyak lagi hal-hal fasilitas angkutan lainnya ya guys ya, yang itu memudahkan bagi masyarakat untuk bepergian kemana-mana saja ya guys ya. Dan juga kuliner ya, ia akui ayamnya besar-besar ya. Memang Malaysia itu memang terkenal dengan kuliner ya, bukan hanya ayam, namun banyak sekali ya, bahkan itu beratus-ratus ribu jenis makanan yang ada di sana yang dapat kita nikmati. Dan itu tidak susah-susah guys ya untuk mencari nilai halalnya, karena di sana di Malaysia sama seperti negeri kita mayoritas Islam dan tingkat toleransi di sana sangat tinggi sekali guys ya. Makanya itu sangat terpisah ya, makanan halal dan haram itu memang terpisah jauh. Lalu berikutnya lowongan part-time job ya, atau kerja paruh waktu yang memang di Indonesia itu ada yang seperti ini ya guys ya, kerja lowongan paruh waktu mengisi kekosongan kita saat kuliah. Namun kalau di Indonesia sangat jarang sekali guys ya, sangat jarang sekali di Indonesia ada hal-hal seperti ini. Mungkin ada di daerah-daerah khusus, namun aku nggak tahu di mana posisinya. Tapi kalau untuk di daerah aku sendiri ya, kita bercerita di daerah aku sendiri, setelah pengalaman aku jarang sekali dapat ada lowongan part-time ini. Namun di Malaysia itu banyak sekali tempat-tempat yang membutuhkan karyawan-karyawan sebagai pekerja paruh waktu seperti ini guys. Jadi ini sangat efektif sekali. Selain kita bekerja juga kita bisa mendapatkan penghasilan ya. Selain kita kuliah, maksud aku selain kita kuliah kita juga mendapatkan penghasilan. Karena kita bila berkuliah di negara orang ya, di negara Malaysia itu harus pandai-pandai guys ya. Apabila nanti takutnya kehabisan uang itu bisa jadi masalah. Baiklah, demikian dari video aku, semoga anda semua terhibur, dan pastinya aku sangat terhibur sekali dengan video yang baru saja aku reaksi. Dan aku ucapkan terima kasih kepada anda yang telah mendukung channel ini, dan aku mohon undur diri, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.